Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarram muhtaram ya hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Jihad Abi Kiai Haji Abdul Muthalib Sukardi dan Ummi Haji Siti Aisyah Khalis. Mudah-mudahan Abi dan Ummi selalu sehat panjang umur. Begitu pula kita semua selalu dalam lindungan Allah, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Jihad rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang, alhamdulillah. Sampai pada sore hari ini kita masih bisa hidup di Pontianak ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu memanjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu-ibu Majelis Taklim Al-Jihad rahimakumullah. Insyaallah kita akan mulai lagi Majelis Taklim Asyatiri bulanan bagi yang mau ikut yang bulanan. Kan 2 bulan libur karena Ramadan dengan Idul Fitri. Kita mulai lagi insyaallah kan setiap tanggal 6. Mulai tanggal 6 Mei ini, malam Rabu ini bagi yang mau ikut dari maghrib sampai selesai ya. Mungkin yang terutama ada keluarga yang tidak sempat ikut Jumat ya, suruh ikut yang cuma sebulan sekali dari maghrib sampai selesai pokoknya. Baik, sekarang kita udah masuk bulan Dzulqa'dah atau ada orang Madura bilang bulan Tegepek ya, bulan terjepit. Terjepit apa? Terjepit antara 2 lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, di tengah-tengah ada bulan namanya Dzulqa'dah. Karena terjepit dengan 2 lebaran disebut bulan Tegepek. Biasa orang Madura itu biasa tak tahu kalau suku lain ya, biasa tak mau acara kawin di situ katanya, tak bagus katanya. Padahal saya paling setuju kawin di situ karena terjepit. Betul lah Bu? Kalau di Arab enggak ada, orang Arab enggak ada bulan terjepit, bulan kalau udah mau kawin dikawin kan enggak ada. Ya. Tapi kayak cuma orang Madura, orang Melayu enggak ada kayak ini ya. Enggak ada kan? Alhamdulillah langgeng-langgeng ya ini ya. Cuma mungkin zaman dulu ya, ada orang kawin di bulan ini, Dzulqa'dah nih, akhirnya ada kejadian cerai atau apa. Itu pas kata orang Madura, ibuku langsung dijadikan dalil kena dia, bukan apa dulu itu dia. Benar ndak ada. Nabi bersabda, la darara wala dirara, kata Nabi. Ndak ada yang bahaya, ndak ada yang membahayakan illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Ndak ada hari-hari yang bahaya, ndak ada kecuali dengan izin Allah. Yang penting kita banyak berdoa. Ya, banyak berdoa. Kalau biar tak hujan gitu kan. Biasa kalau ada acara kawin biar tak hujan. Boleh enggak? Kita nyarat pakai syarat-syarat, nyarang katanya pakai syarat-syarat. Boleh selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau bertentangan dengan ajaran Islam tak boleh, haram. Contohnya umpamanya harus cari kodonya dikurung 3 hari 3 malam, tak usah beri makan. Dosa tuh. Kodok tak beri makan sampai mati. Nanti di akhirat dibalas kena kodok, dikurung enggak ibu 3 hari 3 malam tak beri makan. Ya, umpamanya kayak pakai syarat-syarat Islam aja, pakai apa? Pakai doa boleh. Jadi ada cerita tuh zaman dulu nih, ada seorang wali, sama-sama wali A berkunjung ke rumah wali B. Ini sama-sama wali nih ceritanya nih. Wali A berkunjung ke rumah wali B. Ya, kebetulan wali A nih udah terlalu lama di rumah wali B, kena si tuan rumah nih, si tuan rumah sama-sama wali. Nggak boleh balik. Si tamu tadi pingin balik, udah lama dah, udah 2 jam bertamu. Tapi si tuan rumah tak pingin, jangan balik lo, tuan rumah suka. Akhirnya si tamu cari akal. Dia bilang, dah aku dah balik, bukan apa di luar tuh. Ya, di luar kebetulan hujan. Udah 2 jam mau balik tak diberi izin. Kebetulan hujan, udah mulai mendung, gerimis tuh. Ya, udah mulai gerimis, udah gelap semua dah. Aku ada akal nih, bisa alasan nak balik. Udah aku nak balik tak, kau lihat tak. Ya, di luar tak mendung tak. Udah mulai gerimis hujan. Yang wali pun keluar ngambil sorbannya. Mana ada hujan, tak ada, terang lagi. Tak jadi balik ujung-ujung, terang lagi. Sama-sama wali.
Nah, jadi boleh kita nyarat-nyarat kalau ada acara biar tak hujan boleh. Yang penting tidak bertentangan dengan ajaran Islam, ya. Tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi bulan ini bulan Dzulqa'dah, udah mulai banyak orang-orang di seluruh dunia mereka udah mulai berangkat ke satu tempat, menuju ke satu tempat. Tahun lalu 10 juta orang yang menuju satu tempat. Tahun ini tidak tahu. Ya, ke satu tempat. Apa tempat itu? Namanya apa? Nah, segi empat hitam. Apa namanya? Ka'bah. Kenapa mereka berbondong-bondong ke Ka'bah? Kenapa mereka beramai-ramai ke Mekah? Kenapa mereka repot-repot ke Mekah? Beletih-letih ke Mekah? Mereka ke Mekah karena ingin menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Belum dikatakan muslim sejati, belum dikatakan muslim sejati, belum dikatakan muslim sempurna, belum dikatakan orang kaya kalau dia belum melaksanakan rukun Islam yang kelima, yakni naik haji ke Mekah. Ibu-ibu semuanya udah melakukan rukun Islam yang pertama, baca syahadat. Apal enggak syahadat? Oh, kalau syahadat enggak apal, orang Islam enggak syahadat enggak apal, ya perlu dipertanyakan itu. Syahadat tak apal. Banyak orang Islam apal cuma salah, banyak salah baca. Ada baca syahadat tuh Bu, yang betul asyhadu, bukan asedu. Aduh asedu apa? Bukan asedu, yang betul asyhadu. Coba asyhadu. Nah, ulang asyhadu. Ya, panjangan ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu betul. Ada orang baca asedu, bukan asedu. Ada lagi yang salah begini. Wa asyhadu anna salah, nanya tak baca. Yang betul wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Anna Muhammad, anna bukan. Ada orang wa asyhadu anna, ada salah. Salah ya. Nah, sekarang alhamdulillah udah bisa dah. Alhamdulillah ya, rukun Islam pertama udah kita lakukan. Yang kedua sholat. Ya, kalau ibu-ibu lihat ya sholat. Enggak tahu di luar sana. Ya, di luar sana enggak tahu. Puasa, yang ketiga mengeluarkan zakat. Ada zakat fitrah berapa kilo? 2,5 kilo. Silakan mau bayar 2,5 kilo boleh. 2,6 kilo, 2,7 kilo, 2,8 kilo, ada yang 3 kilo, enggak apa-apa. Tambah banyak, tambah bagus. Yang penting tak boleh kurang dari 2,5 kilo. Itu pun yang wajib dikeluarkan beras yang kita makan sehari-hari. Enggak boleh lebih murah dari beras kita. Umpama ibu makan beras yang harga 10.000, berarti 2,5 kilo berarti 25.000. Jangan pula ibu keluarkan zakat fitrah, ibu makan beras 10.000, yang dikeluarkan zakat fitrah 7.000. Tak sah. Tapi lebih bagus ibu makan beras yang 10.000, ibu keluarkan beras yang harga 15.000 per kilonya. Lebih bagus ya. Nah, sedekah. Jadi yang ketiga keluarkan zakat fitrah ya. Ada lagi zakat harta. Nah, kalau zakat harta ini tidak sembarang. Kalau zakat fitrah insya Allah semua wajib. Ibu ini udah wajib semua dah. Kalau zakat harta tidak wajib. Tergantung. Ya, yang punya emas aja, yang punya emas 20 butir. Aduh miskin, bukan ibu al jihad. Tak apalah miskin di dunia Bu ya. Yang penting kaya di akhirat. Bukan saya pun tak suka lihat, geli saya lihat perempuan pakai gelang 20 butir. Oh Jawa. Kalau ada pengajian Pak Buya, ada bagi nasi. Aku belum dapat gitu dia. Rumah kau di mana? Di mananya masjid? Dekat kita jauh ke. Jawa gitu. Ada kan? Sikit-sikit kalau ngomong tuh lain nampak. Ya, tolong ambilkan tuh. Aqua tuh. Tempelin nanti itu. Untung tak kayak zaman dulu. Ingat enggak Bu zaman dulu? Orang saking kayanya giginya emas. Ingat enggak? Kalau ketawa. Saya saking pingin punya gigi emas zaman dulu nih. Kan orang kaya tuh, saya ambil kertas rokok, saya tempelkan. Pernah ibu masih kecil.
Melas ibu ya. Zakat harta. Zakat harta bahasa Arabnya sebut zakat apa? Zakat mal. Cuma banyak orang sekarang yang dikeluarkan bukan zakat mal, yang dikeluarkan zakat mall. Betul bu? Tapi gara-gara tahun ini banyak tak keluar zakat mall, gara-gara tahun ini banyak tak keluar zakat mal, akhirnya ada mall tutup bangkrut satu tuh Transmart. Ibu banyak tak lama tak ke mall bu. Saya mau tanya bu, duit 100.000, ya, duit 100.000 untuk bawa ke masjid besar apa kecil? Besar. 100.000 nih bu. Ada nih contoh lah, tadi nih kan ada sumbangan nih 100.000 mau dimasukkan situ, berat tak tangan bu? Berat sampai bergegar tangan. Berat. Sekarang 100.000 bawa ke mall besar kecil bu? Ada. Contoh nih ibu kena pergi ke suami nih, bang mau bawa ke mall kan anak ada bang, kan dedek, kena suami beri 100, dapat apa 100 bang? Betul lah bu? Sekarang ketika ibu mau pergi majelis taklim, kena bang tak duit untuk nyumbang pondok kajian, beri 100, pasukan semua, besar uang 100, 10 cukup bang. Betul kan? Rukun Islam yang keempat, yang ketiga kan keluar zakat, yang keempat puasa di bulan Ramadan. Makanya yang mau kurban, daripada korban di tempat lain, yang makan pun belum tentu gak sholat, kan? Belum tentu pakai jilbab. Lebih bagus ibu korban di pesantren nih. Yang makan adalah santri, ada anak yatim di situ, ada ipah, ada mu'allaf, ada santri fakir, ada santri miskin, yang mana mereka tiap hari ibadah, sholat, berdoa. Ya berdoa, ya Allah mudah-mudahan yang nyumbang pesantren Al-Jannah oleh Allah dikayakan, anak jadi anak soleh cepat nyampe ke Mekah, sehat panjang umur. Udah jelas ibu sedekah ke pesantren, udah jelas pasti untuk ibadah. Sedangkan ibu beri ke orang luar, belum tentu dia sholat, belum tentu nutup aurat. Ya, paham maksud ibu ya? Jadi mau gimana kita mau kurban mana? Apa hukumnya kurban? Nabi bersabda, "Audimu dhuhayakum fa innaha 'ala sirati matwayakum." Berkorbanlah kalian, kata Nabi. Berkorbanlah kalian fa innaha 'ala sirati matwayakum, karena hewan korban kalian akan membawa kalian ketika nanti melewati jembatan Siratal Mustaqim. Kita semua manusia akan melewati jembatan Siratal Mustaqim. Ini di jembatan Siratal Mustaqim bu ya. Ini jembatan Siratal Mustaqim. Di seberangnya ini surga. Di bawahnya neraka, jurang neraka. Kalau kita lewat lolos, kita tembus ke surga. Kalau tak lolos, nyemplung ke neraka. Jembatan Siratal Mustaqim tersebut lebih tajam dari benda apapun yang paling tajam yang ada di dunia. Ayo, sekarang di dunia benda paling tajam apa? Paling tajam silet kan? Silet gold kan paling tajam, atau pisau cutter yang dipicit gitu kan ya. Kalau pisau kan tajam sih, cuma pisau karena terlalu tebal. Yang ngeri itu silet lah ya. Silet. Makanya kita nanti ketika kita dicabut nyawa tuh, saya pernah cerita kan? Ketika manusia dicabut nyawa, ya kayak apa rasa sakit dicabut nyawa? Rasa sakit dicabut nyawa nanti kalau ibu mau ngerasa, nyampe rumah ibu balik jangan masuk kamar, langsung jangan masuk dapur. Jangan masuk kamar, langsung masuk dapur. Nanti ibu balik nih kalau ingin ngerasa kayak apa sakit dicabut nyawa, balik rumah jangan masuk kamar, langsung masuk dapur. Cari pisau paling tajam. Kalau udah ada pisau, nanti ibu balik singgah di toko beli silet. Yang murah ya lah silet tuh, yang harga 1.000. Kalau ingin ngerasa kayak apa rasa sakit dicabut nyawa ya, nanti siletnya ibu buka, lalu siletnya ibu simpan di sini, tekan kuat-kuat, tarik sekuat-kuatnya, seret. Kan kelupas tuh bu, bengangak kan? Kulit yang bengangak tuh ibu tarik gini, tarik terus ke bawah, tarik, terus sampai ke kaki kita. Itu rasa sakit dicabut nyawa. Tapi itu bukan rasa sakit dicabut nyawa kita, bukan. Itu Nabi Idris yang tak punya dosa, ketika dicabut nyawa ngerasa sakit kayak gitu, kayak disilet. Gimana dengan kita yang banyak dosa? Makanya di antara
biar nanti ketika dicabut nyawa tak sakit, ya Bu ya. Biar dicabut nyawa tak sakit, diantaranya apa? Diantaranya rajin ikut majelis taklim. Ini termasuk nih, biar cabut nyawa tak sakit. Yang kedua, sholat berjamaah. Yang ketiga, pakai siwak. Terutama ketika sholat, mau tidur, bangun tidur, mau baca Quran, ya pakai siwak. Ini diantara faedahnya orang pakai siwak. Ketika dicabut nyawa, tidak sakit. Punya siwak? Mana? Punya saya di rumah tadi sholat dipakai. Oh ini Masya Allah. Satu ya dik. Bu Ayati yang punya. Lihat siwaknya Bu. Siwaknya lihat. Ya Allah. Itu siwak ke akar kelapa tuh. Nah itu siwak itu kecil ya. Ya sunnahnya siwak tuh panjangnya segini. Segini panjangnya ya. Lebarnya nggak lebar dari ini, dari jempol. Panjang segini. Tapi Medina aku lihat tak sampai sini. Tak sampai sini kelanjangan. Oh beli ada yang di Mekah di Madinah itu kan ada yang jual pakai panjang gini, boleh dipotong, ada. Ada beli potongan satuan. Ya, jadi pakai siwak. Kembali lagi tadi, jadi siratal mustaqim. Jembatan siratal mustaqim lebih tajam dari benda apapun yang paling tajam yang ada di dunia. Kita akan melewati Bu. Kalau ibu mau rasa nanti ibu ambil pisau dapur. Ibu asal tajam-tajam lalu berdirikan. Ngetes. Berdirikan di tengah-tengah beri paku pisau paku yang tajam. Bukan yang tak tajam. Beri jarum lagi ya. Dirikan. Lalu kita injak situ, lah jalan nyebrang. Sejauh nyebrang dari dinding rumah sebelah sana ke dinding sebelah sana ya. Mau enggak gitu. Tak mau gitu. Di sana gitu, mau tak mau. Oh enggak, gampang Mas. Saya enggak mau berjalan. Mau diam enggak saya? Tak bisa. Kaki kita jalan seorang. Kaki kita wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut kita bisa berbual, mulut kita bisa berbohong, tapi nanti di akhirat tangan kita berkata, kaki kita bersaksi apa yang kita lakukan. Nanti ketika melewati jembatan siratal mustaqim, kita tak mau kena ke malaikat. Malaikat tak mau. Kaki kita jalan seorang. Nah, gimana? Kakinya jalan seorang. Ya. Ada orang lewat jembatan siratal mustaqim sekejap mata. Gitu. Sekejap mata, sakit jalan, nyampe. Ada orang secepat kilat, nyampe. Ada orang lari, ada orang berjalan, ada orang merangkak, ada orang bergelantungan, bahkan banyak sekali yang terperosok ke jurang neraka. Tapi orang yang berkorban, kata Nabi Muhammad, akan melewati jembatan tersebut, jembatan siratal mustaqim, dengan hewan korbannya. Makanya kalau beli hewan korban tuh Bu, ya enggak sah kalau yang kurus, harus yang gemuk. Nanti kurus ibu numpak, kambingnya kurus, ibu 150 berada, penyek lah kambing itu. Ibu ya, beli nanti kambing yang buta kayak mata tuh, tak bisa bujur dia berjalan nanti, soalnya belok jatuh kan. Jadi beli kambing, umpama nanti ibu tak mampu kan, di al-jihad. Kalau kambing kan 3 juta tak mampu. Kita ada istilahnya korban bersama. Ya tidak disebut korban sih. Tetap disebut sedekah. Cuma lebih besar pahala sedekahnya daripada hari lain. Karena disembelihnya di hari tasyrik. Itu silahkan yang mau ikut berpartisipasi sapi lah biar dapat. Kalau pasti dapat apa? Kalau berpartisipasi sapi biar dapat sapi 1 ekor kan Bu ya. Sebanyak-banyak mak bulo. Nanti tahun lalu dapat sapi 1 ekor tahun lalu. Tahun ini mudah-mudahan bisa 2 ekor. Ya, modal mak bulo. Kalau 1 ekor sapi kan 20 juta. Kambing seekor 3 juta. Ada gak ibu mampu kan? Mampu sih sebenarnya. Cuma kan tadi lah tuh duit 100 bawa ke masjid. Duit 3 juta nak beli kambing. Berat 3 juta beli kambing. Coba beli PCE. 3 juta mampu kan? Kredit 3 juta mampu. Paling sedikit ibu 50.000. 40.000 boleh kumpulkan ke Umi nih sumbangan yang 50.000 untuk untuk kurban bersama, atau 100.000 lebih banyak lebih bagus.
istilah ya tuh kurban bersama, tapi tidak dihitung kurban, dia dihitung sedekah. Cuma pahalanya lebih besar dari kita sedekah sekarang nih. Ngapa pula? Karena nanti sembelihnya di hari tasyrik. Gitu Bu ya. Nah, balik lagi. Jadi rukun Islam yang pertama, kedua, ketiga, keempat, rata-rata kita udah pernah melakukan. Banyak orang Islam yang sampai mati tak bisa melakukan rukun Islam yang kelima. Apa rukun Islam yang kelima? Apa yang kelima? Naik haji ke Mekah. Makanya Ibu yang merasa tak mampu, jangan berkecil hati. Niat ya lo, simpan niat dalam hati. Ya Allah, saya berniat ya Allah, suatu saat saya punya rezeki, saya pasti akan memenuhi panggilanmu. Kita niat. Lalu oleh Allah kita meninggal dunia, sampai mati tak ada nyampe ke Mekah, tetap oleh Allah ditulis sebagai haji yang mabrur. Ini duit tak ada, niat pun tak niat, sakit 2 kali. Ibu, mending orang kaya banyak duit. Makanya kata saya berapa kali bilang, Pak, Bu, kalau yang tak sholat, orang kaya masuk neraka masih mending. Ngapa pula? Di dunia udah puas kaya. Orang kaya tuh masuk neraka masih mending kan? Di dunia udah puas kaya dah. Rumah tingkat 5, mobil 5 buti, tiap hari makan lauk enak, tidur pakai AC sejuk. Dia orang kaya masuk neraka, di dunia udah puas kaya. Sedangkan kita Bu, udahlah miskin, banyak utang, batu-batu, bengek-bengek, kredit tak selesai-selesai. Betul lah bukan? Sakit-sakitan, panas-panas kerja, tak sholat, tak puasa. Ya Allah saudara, kata pepatah, udah jatuh ketimpa tangga, sakit 2 kali. Di dunia miskin, sekarat, melarat, masuk neraka di akhirat. Oleh karena itu, walaupun di dunia kita miskin Bu ya, panas-panas kerja, jangan lupa kerjakan sholat, kerjakan puasa. Walaupun di dunia kita hidup sengsara, masih ada harapan di akhirat masuk surga. Jangan udah miskin masuk neraka, sakit 2 kali. Makanya ibu yang merasa tak punya duit, paling sikit tanamkan niat. Ya Allah, saya kalau punya duit pasti saya akan pergi ke Mekah. Niat ya gitu, Allah catat, tulis. Loh, pada kita tahu rezeki, ingat ya, ingat. Ke Mekah bukan karena duit Bu, bukan karena duit. Ada banyak orang kaya sampai mati tak nyampe ke Mekah. Ngapa? Allah tak panggil dia. Ada juga orang tak ada duit nyampe ke Mekah. Allah Maha Kuasa, ada jalan, ada ya jalan. Contoh, saya umroh sekitar 2 tahun yang lalu. Ada salah satu jamaah saya, Ibu tahu Jalan Pangeran Natakusuma tak? Yang ada rumah Pak Gubernur Rian Sandu, tahu kan? Di seberang rumah beliau itu kan ada masjid. Nah, namanya Masjid Az-Zakirin. Muadzinnya tuh namanya Abdurrahman, diantaranya muadzinnya. Ini Abdurrahman nih, kalau azan Masya Allah, azannya kayak orang Mekah tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azan Mekah namanya Bu. Kalau Indonesia kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngegas itu panjang dia. Ada lagi azan kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azan kuburan itu cepat, azannya ngebut dia. Kebetulan si Abdurrahman ini azannya kayak Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada Bu Haji kaya numpang sholat di situ. Selesai sholat dipanggil nih Abdurrahman. Dek, si Dek. Masya Allah, adek azannya mirip orang Mekah. Bu Haji ini sering ke Mekah. Masya Allah, saya langsung nangis saya Dek. Asli kata dia, bang cantik suara dia. Adek mau enggak Dek? Adek mau enggak dengar azan kayak gini langsung di tempatnya? Mau enggak? Maksud ibu apa? Langsung dengar suara ini di Mekah. Mau lah Bu, siapa tak mau kata dia. Udah, adek berangkat umroh dengan saya Bu. Gara-gara azan. Padahal dia cerita, saya tanya, abang kerja apa? Tadi ada kerja Pak Ustaz. Jadi saya kerja azan ya situ 5 waktu, digaji berapa? 1,5 juta. Cukup alhamdulillah untuk makan, cukup lah Ustaz. Anak dua. Ya, cukup Ustaz. Tapi kalau untuk umroh kita cukup menurut kalau menurut akal manusia mungkin cukup untuk makan alhamdulillah pas-pasan Bu ya. Tapi kada Allah punya cerita, Allah manggil nyampe gara-gara azan. Mana ibu tahu? Kalau dari rezeki contohnya nanti ketika ibu balik kan, ada orang pingsan di tengah jalan. Ibu bantu.
Memang bajunya jelek itu baju jelek. Kayak orang miskin, jelek. Ibu bantu diangkat, ya, simpan di pinggir jalan, diberi minum, dikompres, ya. Baru dia sadar, bapaknya nih. Ya, makasih dek. Ibu dari mana? Ya, saya dari rumah anak saya tuh. Mana rumah anak ibu? Saya antar, ayolah. Tak taunya anaknya sultan, Bu. Rupanya ibunya pakai gitu. Emang orang zaman dulu kan suka pakai zaman dulu tuh jelek-jelek tuh. Orang zaman dulu kan gitu. Cobalah orang tua ibu nih yang tua-tua tuh. Belikanlah baju abaya model sekarang, mana mau dia? Iya, baju apa kata dia itu tak mau dia. Tapi kalau belikan daster suka dia. Baju abaya yang ada gambar motif-motif, orang tua sekarang tak mau. Malu aku dah. Aku dah tua dah pakai itu, tidak mau kan? Tak mau bergaya. Akhirnya bawa, rupanya istana, bawa ke rumah. Nih kalau rezeki, ya bawa ke rumah, bilang nak, ini orang mak tadi pingsan nak. Ya kau beri hadiah lah dia, sekeluarga serumah nak mangkat ke Mekah. Siap mamaku, bangga. Ngayal lo, ngayal. Nggak ada salahnya ngalangin ngayal, bagus tuh lah Bu ya. Nyenangkan hati. Jadi kembali lagi rukun Islam yang kelima ya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa adzim fin nas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Yang artinya perintahkan, umumkan kepada umat Islam untuk pergi haji ke Mekah. Ya'tuka rijalan, ada sebagian mereka pergi ke Mekah dengan berjalan kaki. Wa ya'tina min kulli fajjin amik, dan sebagian yang lain pergi ke Mekah dengan berkendaraan. Mereka datang dari segala penjuru dunia. Zaman sekarang enak. Ibu kalau mau ke Mekah dari Jakarta, dari Pontianak Jakarta lo kan, dari Jakarta ke Mekah itu kalau langsung 10 jam. 10 jam. Nah, silakan. Saya kalau haji sekarang tak berangkat. Saya berangkat lagi umroh pembukaan pertama tanggal 13 Juli. Cuma udah tutup untuk 13 Juli udah tutup, saya tak terima jamaah. Udah penuh 100 orang. Insyaallah saya berangkat lagi tanggal 10 Agustus. Ini udah ada 30 orang yang daftar. Silakan mau ikut 30 Agustus atau September. Atau insyaallah kita akan ngadakan umroh akbar. Ya Abi, insyaallah Abi umi saya. Bulan Januari. Yuk nabung dari sekarang masih lama nih. Bulan apa sekarang nih? Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. 8 bulan lagi. Kalau ibu nabung per bulan tuh 4 juta, itu bisa makan tuh. Kita usah makan lah. Makan nasi lauk teri si buti isap. Cuma yang untuk keberangkatan Januari agak mahal Bu. Yang untuk keberangkatan Juli nih itu 30 juta karena hotel bintang 3. Yang berangkat dengan Umi nih dengan Abi insyaallah itu hotel bintang 5 yang harga 37 juta. Jadi yang murah tuh hotelnya sekitar 300 meter jalan kaki, sedangkan yang mahal 37 juta hotelnya turun pas Ka'bah. Yang ada jamnya tuh Bu, pernah nonton enggak? Yang ada hotel ada jamnya di depan Ka'bah? Di situ tuh. Ya. Silakan tinggal pilih mau ikut yang mana. Mudah-mudahan semua dari Allah bermudah ya. Jadi enak. Zaman sekarang kita ke Mekah dari Jakarta ke Mekah 10 jam. Saya haji pertama kali tahun 2008. Baru nyampe ke Mekah 2 hari 2 malam Bu, pakai bis. Bayangkan saya haji pakai bis. Ya bukan dari Sungai Jawi. Sungai Jawi nyampe ke Siantan nyebrang Lampung, tenggelam tuh bisnya. Dari negara Yaman. Dengan Habib Toha, dengan Habib Toha Al-Jufri. Saya dengan Habib Toha pakai bis. Itu 2 hari 2 malam pakai bis. Masih enak pakai bis. Di bis ada WC, ada AC, makan di restoran. Nabi Muhammad haji ya mengendarai unta berhari-hari baru nyampe. Kepanasan, kedinginan. Bahkan diriwayatkan ada sebagian orang zaman dulu Bu ke Mekah setahun baru nyampe. Setahun. Dengan apa? Dengan berjalan kaki. Tapi karena rasa rindu kepada Allah, rasa rindu ingin berkunjung ke makam Rasulullah, jangankan harta, jangankan badan, nyawa dipertaruhkan demi memenuhi panggilan Allah. Oleh karena itu cepat yang udah punya duit, tabungan. Ya Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya Allah wajibkan pergi haji ke Mekah. Siapa yang wajib haji umrah ke Mekah? Man istata'a ilaihi sabila, orang Islam yang mampu.
Jadi yang wajib haji, yang wajib umroh orang Islam yang mampu. Yang kaya gimana, Mas? Allah tidak sebut. Allah yang sebut dalam Al-Quran orang mampu. Berarti orang kaya tak wajib. Kan tidak disebut. Begini, Bu. Kalau orang otaknya cerdas, nyambungnya begini. Ya. Kenapa Allah tak nyebut orang kaya yang wajib haji? Kenapa yang Allah sebut orang mampu? Karena orang kaya dengan orang mampu beda. Orang kaya pasti mampu, orang mampu belum tentu kaya. Bayangkan orang mampu wajib haji umroh, apalagi orang kaya. Contoh, ibu mampu beli belanga, apakah ibu orang kaya? Berarti ibu cuma mampu beli belanga, mobil belum tentu mampu kan? Ibu mampu beli gelang sebuti ya, tapi ibu tak mampu beli 100 buti kan? Kalau orang kaya beli toko emas pun dia bisa. Orang kaya kan duit tak berseri. Makanya Allah sebut situ orang mampu. Mohon maaf, Bu. Mohon maaf. Ada orang biasa tidak? Ada orang mampu bangun rumah sampai habis 500 juta, haji yang cuma 65 juta tak mampu. Ada kan? Anak saya daftarkan haji kemarin sebelum pas anak saya yang saya umroh itu dengan anak saya mondok di Malang. Itu datang umroh langsung saya daftarkan haji. Itu baru berangkat 23 tahun. Jadi kalau umur ibu sekarang 50 tahun tambah 23 berarti 73 tahun. Oke lah, masih hidup. Tapi kan begini. Labbaik Allahumma labbaik. Ronga ada gigi dah. Makanya ketika kita punya duit, kata orang punya duit, berangkat lo umroh lo. Yang penting kata orang yang terutama yang berumur nih, berangkat kalau umroh lo. Yang penting sampai hajat kan. Kalau haji lama, siapa tahu nanti datang dari umroh tanah ibu yang sekaplek di Teluk Pagendai laku 1 miliar, berangkat age langsung haji plus. Allah Maha Kuasa. Mana tahu pula di tanah ibu rupanya ada minyak makan. Ada minyak makan, minyak gas. Mana kita tahu rezeki kan? Ya, jadi ada orang mampu bangun rumah 500 juta, haji yang cuma 65 juta tak mampu. Ada orang mampu beli mobil harga 200 juta, haji yang cuma 65 juta tak mampu. Di rumah sepeda motor besusun, PCX, NMAX, Vario, Mio, HP, Promax 16, umroh yang cuma 30 juta tak mampu. Ada tak, Bu? Ada. Mampu beli gelang kanan 10, kiri 10. Di total 100 juta. Umroh yang cuma 30 juta tak mampu. Makanya, Bu, ini saya yang haji kedua kali. Haji kedua kali tahun 2018. Pada waktu itu saya jadi petugas haji gratis. Alhamdulillah saya dari 2008 bayar itu 5 juta masih dulu. Dari 2018 haji sampai umroh, haji lagi tahun lalu itu gratis semua, alhamdulillah. Ini bukti lah. Kalau kata Allah sampai ada cara. Contoh saya, siapa mampu, Bu, tiap bulan umroh, Bu? Dapat duit dari mana? Oke lah. Banyak orang kaya kalau masalah duit mampulah dia, orang kaya. Tapi waktu belum tentu dia punya waktu tiap bulan kan? Tapi alhamdulillah oleh Allah saya bisa berangkat ke Mekah, nggak bayar, dapat duit. Itu bukti dari Allah bahwa ke Mekah itu bukan pasti harus duit, tergantung panggilan Allah. Jadi tahun 2018 saya haji kedua kalinya. Setelah saya ngisi manasik di asrama haji, ada salah satu jamaah nih bilang ke saya, Ustaz, nanti Pak Ustaz saya undang ke rumah saya. Ada apa? Ada acara walimatus safar, selamatan haji. Oh iyalah. Udah nyampe hari hanya. Jadwal berangkat bulan apa Ustaz? Apa kau nak daftar umroh ke? Bulan Juli, tapi dah penuh. Kau ikut Agustus ya. Langsung datang ke rumah. Jangan lupa bawa nasi Melda ada ongkos ya. Saya biasa kalau lem tuh gurau-gurau aja, Bu. Nyenangkan orang, kan dapat pahala nyenangkan orang. Ya, akhirnya lalu saya diundang ke rumah ini, Bu. Saya berangkat ke rumah beliau nih. Ketika saya masuk gang, di depan gang nih rumah cantik-cantik sampai tengah, cantik. Dalam hati saya, oh berarti yang undang saya rumahnya cantik.
Ya namanya orang berangkat ke Mekah kan biasa kan ekonomi menengah ke atas gitu kan rata-rata kan. Saya nanya lah ke orang depan rumah cantik nih, Pak, rumah si Fulan mana? Oh, rumah si Fulan tuh Pak Haji yang paling ujung, paling kecil itulah rumah dia. Oh gitu kata saya. Kalau ini kok cantik-cantik rumah ini rata-rata ini bukan orang sini, udah dibeli dah. Kalau yang ujung tuh asli rumah dia, orang penduduk asli sini, belum dijual karena dia tak mau jual dia. Oke lah, ketika saya nyampe di ujung gang, betul Bu, rumahnya kecil. Rumah paling kecil itu tipe 36. Ini bukan tipe 36, bukan tipe 36, di bawah tipe 36. Tipe berapa tuh? Hah? 21 kuburan. 2 meter kali 1 meter. Sorry. Iya ada sih, ada 21 kan tak salah Bu ya, kecil dia kecil. Nah ya. Mang kecil pokok anggaplah dia lebih kecil dari tipe 36. Udahlah rumahnya kecil, dindingnya triplek. Udahlah triplek, terkelupas-kelupas lagi triplek tuh. Koyak-koyak. Akhirnya saya masuk dalam nih. Tak ramai kecil orang tamu. Yang diundang tak sampai 10, ada mungkin 8 orang. Kebetulan saya duduk depan pintu rumah dia. Pintu buka. Di depan rumah dia tuh Bu, ada rumah besar tingkat 2. Mobil bersusun udah putih. Cantik rumah nih kata saya kan. Saya tanya lah, Masya Allah, rumah siapa tuh depan tuh? Ya rumah tuh kata saya. Rumah saya Pak Ustaz. Orang sebelah saya. Udah tua dah, umur 60 lebih dah. Dari pakainya lain orang kaya Bu. Tapi dari umurnya apa? Umur 60 lebih. Oh rumah bapak nih besar nih. Iya Ustaz, alhamdulillah kata dia. Kayak baru kayak mobil itu Pak. Alhamdulillah Ustaz. Allah beri rezeki kata saya kan. Kata dia. Saya nanya, Bapak udah haji berapa kali? Belum Pak Ustaz. Udah. Umroh berapa kali? Belum Pak Ustaz. Benar lah. Jadi Bapak seumur hidup belum pernah nyampe ke Mekah. Belum Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim kata saya. Tak jadi sih bangga Bu. Apa guna rumah tingkat 2 mobil 2 putih belum ke Mekah? Setelah saya ceramah, sebentar ya saya ceramah Bu ya. Panggil kena saya, Bapak nih kan istrinya. Maaf Pak, saya mau nanya. Ini Bapak haji nih dibiayakan orang atau biaya seorang? Oh saya biaya seorang Pak Ustaz. Masya Allah. Bapak dapat duit dari mana? Sampai saya nanya gitu Bu. Sebenarnya kan saya ini kan tak pantas nanya gitu kan. Ngapa saya nanya? Untuk nanti kasih bisa ceritakan ke ibu-ibu semua, maksud saya gitu ya, untuk penyemangat. Langsung dijawab, Pak Ustadz, saya nih tiap hari kerja beca. Ya. Istri saya jualan sayur di trotoar. Di trotoar Bu. Bukan warung resmi. Kalau warung resmi itu kan ada tokonya trotoar yang pakai karung-karung tuh, yang kadang-kadang diusir karena Satpol PP itu. Kami tiap hari nabung berdua Pak Ustaz. Saya ya namanya becak Pak Ustaz. Iya kalau dulu becak Pak Ustaz bisa naik orang berduit kan, banyak duit. Sekarang gak banyak Gojek apa macam-macam kan. Kadang satu hari dapat 10, kadang dapat 20. Istri saya pun jualan kadang dapat 20, 30 Pak Ustaz. Kami tabung berdua Pak Ustaz. Kami tabung selama 15 tahun kami nabung Pak Ustaz. Rela kami tak bangun rumah, rela lebaran kami tak beli baju baru. Yang penting Pak Ustaz, kami bisa memenuhi panggilan Allah. Alhamdulillah. Tahun 2018 berarti 8 tahun yang lalu, 9 tahun ya dia udah nyampe ke Mekah. Ibu-ibu yang rumahnya udah tingkat 2 belum nyampe ke Mekah, tak malu ke Bu? Yang gelang dah sebelum putih tak malu ke? Yang udah punya mobil buka bungkus tak malu ke? Jual Bu. Ayo berangkat yang Januari ini, yang dengan Umi, dengan Abi nih insyaallah ya. Makanya ayo kita niat nih, niat tadi, tanamkan niat yang kuat dalam hati. Insyaallah kita niat yang kuat, oleh Allah dipermudah segala urusan. Hati-hati. Nabi sangat keras. Nabi sangat keras. Beliau berkata, Nabi sangat keras. Apa kata Nabi? Man indahu zadun wa rahilatun falam yahujja falyamut in syaa'a yahudiyan wa in syaa'a nasraniyan. Yang artinya barang siapa punya duit, punya ongkos. Oh Mas, saya tak punya duit. Oke. Ibu tak punya duit. Oke. Tapi ibu punya aset. Punya Mas. Ada tanah 2 kapleng. Di mana? Di Punggor umpamanya. Kalau dijual cukup untuk haji? Oh lebih Mas, lebih dari cukup. Apalagi tanah Punggor. Tanah Punggor walaupun 2 kapleng bisa 1,5 miliar Bu. Ya. Cukup untuk berangkat haji, cukup untuk berangkat umrah, cukup Mas. Cukup untuk keluarga yang ditinggalkan selama ke Mekah, cukup. Wajib jual, wajib jual. Ingat Bu, tanah ibu tak akan dibawa mati Bu ya. Tanahnya Anda akan dibawa mati. Mohon maaf. Ada enggak? Bukan ada, banyak Bu ya. Orang kaya, dia punya kebun sawit 100 hektar. Rumahnya 10 miliar.
Tapi ketika mati, dia ditanam di pemakaman umum. Malu dah. Dia punya tanah 100 hektar. Apa guna tanah dia tuh? Malah meninggal ditanamkan di tanah orang. Sebenarnya kalau ibu, Bu, kalau punya tanah 100 hektar, ibu ambil 5 hektar, wakafkan untuk kuburan. Bilang ke orang, 5 hektar punya saya. Atau ibu beli tanah lain, simpan di tengah kota, beli 1 hektar, harga umpamanya 5 miliar. Ini wakaf untuk kuburan siapapun, dan saya nanti dikuburkan di situ, tanah saya. Baru orang kaya. Ini punya tanah 100 hektar, mobil harga 10 miliar, mati dikuburkan di tanah orang. Malu dah, Bu. Apa gunanya duit kaya tuh? Makanya begitu pula ibu. Ibu punya tanah 2 kapleng, ditawar orang 500 juta. Ibu tak mau jual, tak mau untuk berangkat haji, tak mau untuk berangkat umroh. Lalu ibu mati, Bu. Apakah tanah 2 kapleng bisa masuk dalam kuburan? Masuk dah? Tak usah 2 kapleng, Bu. 2 karung cukup untuk ibu tuh. Banyakkah 2 kapleng? Apa yang gendut-gendut tuh ada? Yang gendut-gendut 1 plastik cukup. Ya. Jadi jangan kita nak hitung-hitung, hati-hati, Bu, ya. Harta kita tidak akan kita bawa mati, Bu. Makanya gunakan harta kita sebelum nanti nyesal. Ibu kaya punya duit, sebenarnya mampu nak haji umroh. Nak haji umroh mampu, cuma tak mau, sayang. Gelang punya 10. Kalau dijual cukup 100 juta untuk berangkat umroh cukup, cuma ibu sayang. Ujung-ujung mohon maaf ya, kalau udah bengkok mulut begini, baru nak dijual. Jual lah. Siapa nak ngantar ibu ke Mekah? Ya, sebelum nyesal. Jadi kata Nabi Muhammad, man indahu zadun, barang siapa udah punya duit, warahilatun, dan kendaraan cukup untuk beli, dia cukup untuk daftar umroh, cukup untuk berangkat haji. Ada orang, Bu, ya, dia tak mau haji gara-gara begini. Ya, Bu, ngapa tak mau haji? Ngeri, Mas. Saya dengar berita tuh, Mas, nonton di TV ya, Mas. Saking ramainya orang haji tuh, Mas. Saking ramainya, akhirnya terdorong sampai sesak, mati dia, Mas. Ada lagi satunya terjatuh, terinjak-injak, mati, Mas. Makanya, Mas, saya tak mau ke Mekah, takut mati terinjak-injak. Bu, sebenarnya yang pantas mati itu saya, Bu. Yang pantas mati. Ibu kan tahu sendiri, saya sering ke Mekah kan. Ngapa saya tak mati? Ngapa? Karena belum ajal. Saya tanya ibu-ibu, ada enggak ibu punya tetangga, kawan, keluarga yang tak ada sakit, tiba-tiba dapat berita kita mati dia? Ada tak? Ada. Ada enggak ibu punya kawan, tangga, keluarga yang sakit setahun lebih, tak ada mati-mati? Ada tak? Ada. Ngapa? Belum ajal. Apa kita takutkan? Kata Nabi Muhammad, orang yang meninggal di Mekah, yang meninggal di Madinah, mati syahid, balasannya surga. Apa yang kita takutkan? Maka setelah saya umroh, saya haji, bilang ke istri saya, ya, mak, saya bilang kan, Bapak pasrahkan kau semua anak-anak, Bapak pasrahkan kepada Allah. Kita pasrahkan kepada Allah. Kalau Allah yang jaga, aman, Bu. Tak perlu kita cari satpam apa, Bu, jaga. Ya, Allah yang jaga, pasrah kepada Allah. Tenang pikiran kita. Gitu ya. Ada juga orang ketika ditanya nih, biasa pengusaha muda, masih muda-muda udah kaya dah. Kak, nih mau anggaplah muda-muda udah punya rumah makan 5 dah, kaya dah, tapi tak mau ke Mekah. Kak, ngapa tak ke Mekah, Kak? Kakak masih muda nih, udah kaya, cepatlah. Nanti lah, bukan apa, nanti ya nunggu agak tua-tua sikit. Bukan apa, kakak masih muda, bah. Takut-takut nanti balik dari Mekah tuh masih suka ke diskotik, masih suka ke karaoke, masih suka main laki-laki. Nanti ya kakak nunggu agak tua sikit. Bukan begitu. Walaupun masih muda, Bu, berangkat jalur ke Mekah. Siapa tahu nanti di Mekah oleh Allah dibukakan hati, diberi hidayah, diberi petunjuk hingga jadi Bu Haji yang bagus. Ada lagi ditanya, Bu, ngapa tak berangkat haji? Tak sempat. Ngapa tak berangkat umroh? Tak sempat, sibuk. Ngapa tak ada bertobat? Tak ada sempat. Hati-hati, Bu, ya. Malaikat pencabut nyawa selalu sempat nyabut nyawa kita. Baik kita sempat tak sempat, malaikat selalu sempat. Betul tak? Jadi orang yang udah punya ongkos tapi tak mau berangkat haji umroh, kata Nabi Muhammad, mati dalam keadaan kafir, tidak membawa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu sekali lagi, ayo yang udah punya ongkos cepat daftar, atau paling sedikit nabung. Sekarang kita pikir, Bu, ya. Harga motor berapa, Bu? Rata-rata lah 30 juta kan rata-rata motor, ya. Ibu mampu tak kredit motor sampai selunas?
Mampu kan? Kredit kulkas mampu kan? Kredit rumah mampu kan? Motor, kredit motor 30 juta 3 tahun ibu bisa lunas. Yang mana motor tak dibawa mati. Tapi untuk kredit, untuk nabung umroh yang harganya sama dengan sepeda motor malah tak mampu. Berat kasih bu ya. Kayak tadi lah duit 100 ribu dibawa ke masjid dengan dibawa ke mall. Nah, makanya ibu nabung silakan. Nah, saya udah ada 8 orang nih nabung ke saya. Yang mau nabung ke saya silakan. Nabung. Kalau mungkin kalau ibu nabung ke bank, kalau ibu nabung ke bank, nyimpan ke bank atau koperasi, ibu kan gampang ngambil. Nak bila ya ibu ngambil kan, udah dapat 10 juta ambil. Nah, kalau saya, alhamdulillah tahun lalu ada wali murid, wali santri, anaknya mondok di sini, ya dia nabung untuk 4 orang. Alhamdulillah dia berangkat nabung 2 tahun nabung. Cuma ada peraturannya kalau nabungan saya. Kalau nabung dengan saya bu, anggap duit ibu tuh udah sampai ke Mekah. Nggak boleh diambil. Jadi andaikan ibu ngambil, umpama dapat 10 juta. Ibu datang, mas, anak perlu 2 juta mas untuk obat anak. Saya berikan semua 10 juta. Ambil tuh. Ambil. Jadi yang wali santri ini bu, dulu yang nabung, ketika waktu itu dapat 15 juta kalau tidak salah. Dia punya perlu minta 3 juta. Saya berikan semua 15 juta, ambil. Enggak mas, saya perlu 3 juta. Perjanjian. Saya berikan semua. Ada kalau gitu mas, tidak usah mas, saya mau cari cara jalan lainnya. Balik ke rumah. Akhirnya ketika nyampe ke Mekah bu, mendarat pesawat di Mekah, di Madinah mendarat, baru dipeluk saya. Alhamdulillah mas, gara-gara emas keras. Saya nabung tak boleh ngambil, saya bisa nyampe ke sini. Andaikan saya paksa, pas break semua, mungkin tak jadi saya nyampe ke sini. Nah, jadi ibu mau nabung silahkan. Nggak ada duit titip-titip, nggak ada, tetap ibu nabung. Mbak mau dapat 1 juta, ya 1 juta. Ibu nyatat, saya nyatat. Cuma syaratnya gitu, nggak ada diambil-ambil sampai lunas. Kalau ibu pengen cepat, kalau nabung 1 juta per bulan berarti 2 tahun setengah, ikut paket yang 30 juta. Kalau ibu nabung per bulan 500 ribu berarti 5 tahun. Kalau ibu nabung per bulan 30 juta langsung berangkat. Baik, ada pertanyaan silakan. Silakan yang mau nanya. Boleh tentang bab haji atau tentang bab yang lainnya, silakan. Oke, ngereng. Boleh kan berangkat haji, boleh kan semakin sebisa lemar haji. Oke. Nape izakatan, nape seni ke hutan. Kenapa? Yang kedua, berangkat haji. Ke TV. Ke TV kenapa? Iki kurang sitek lebih sitek lem ke kapan? Oke. Terus wajib di zakat ke? Lu enggak dizakatkan karena duit sampean kan udah disetorkan ke negara. Kecuali duit tuh kalau kita punya duit di rumah sampai 100 juta, kalau 65 juta belum nyampe nisab, enggak wajib. Kalau udah 100 juta itu udah wajib dah. Ibu punya duit sekarang 100 juta nih di rumah atau di bank, ditabung. 100 juta, ibu wajib keluarkan zakat karena nisab itu 85 gram emas 24 karat. Emas 24 karat 1 gram berapa sekarang? Anggaplah 1 juta lah ya, 1 juta anggap. Berarti kalau 85 gram berarti kurang lebih 85 juta. Ibu punya 100 berarti kan lebih dari 85 juta. Berarti ibu wajib keluarkan zakat. Sedangkan 65 juta belum nyampe nisab, belum nyampe batas yang diwajibkan. Masih di bawah 85 gram emas ya. Nah, jadi enggak wajib. Siapa lagi? Ini saya nih live, banyak orang dikira saya ini Habib. Ya. Aku bukan Habib ya, aku orang India. Reng Madura, Reng Madura. Al Kacong. Mungkin karena kata orang mau kesini kayak ada Habib bu ya. Ada agak Arab bu, macung gitu ya. Ya Arab maklum. Atau Arab. Baik, silakan yang mau nanya lagi silakan. Itu kan suami itu sakit. Iya. Jadi pakai kateter. Jadi itu kan dia sholat nih. Dia kencing enggak kan enggak terasa Ustaz. Gimana tuh Ustaz? Baik, pertanyaan bagus. Jadi orang yang sholat pakai kateter ya sama dengan hukumnya itu namanya salisul bul. Dia keluar kencing terus gitu. Keluar terus dia. Iya tak terasa. Berarti gini cara sholatnya. Setiap hari dia harus mensucikan dulu.
Kalau tidak disucikan tak bisa. Caranya kalau dia pengen sholatnya sah, kateternya dibuka dulu, disucikan dulu, lubang kateter, lubang pipanya tuh masukkan air loh, baru pasang lagi. Tapi kan tak mungkin kan, sakit. Makanya dia sholat hanya untuk sholat lihurmatil wakti. Sholat menghormat masuknya waktu sholat. Dia wajib sholat, tapi dia sholat karena menghormat waktunya masuk sholat. Nanti ketika dia sehat, dia wajib mengqadha, wajib diganti. Tapi Ya. ini kemungkinan untuk kembali lagi nggak pakai kateter itu nggak mungkin, itu nggak bisa Ustaz. Oh, kalau kemungkinan tidak bisa pakai kateter, memang karena kencing keluar terus gitu ya tidak apa-apa, sholat aja, sholat. Ya, lihurmatil waktu, tetap menghormat waktu. Itu menurut mazhab Syafi'i. Tidak apa-apa, oleh Allah diampuni karena udah darurat dah. Jadi situnya apa tuh, air kencingnya dibersihkan dulu gitu kan, dibuang dulu, kan dia pakai tempat Ustaz. Bukan masalah air kencingnya, selang itu sebenarnya yang dalamnya kan najis. Itu sebenarnya kalau pingin sah sholatnya, buka tuh selang, sucikan selang, silin naik, kan keluar tuh. Nah kan berarti dia suci, kemaluannya suci, cebok, baru dipakai selang lagi, baru dia sholat, itu sah. Kita nggak bisa masang lagi. Makanya tidak apa-apa, dia sholat ya, tidak apa-apa sholat, Allah ampuni dah, karena dia udah darurat sakit. Tapi tetap wajib sholat. Jangan mentang-mentang ada orang kadang-kadang baru diimpus tak sholat, kan? Ada orang stroke tidak sholat, hati-hati bu ya. Walaupun stroke tak bisa bergerak, selama masih ada nyawa, selama masih ada otaknya masih normal. Maksudnya ketika diajak ngomong nyambung, ya walaupun tak bisa bergerak, diajak ngomong tapi masih nyambung, wajib sholat. Apa kata Nabi Muhammad? Ad-dinu yusrun. Agama Islam itu gampang. Yasiru wa la tu'asiru. Permudah, jangan dipersulit. Orang sakit tak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Tak bisa sholat duduk, sholat baring. Tak bisa sholat baring, sholat pakai isyarat mata. Isyarat mata. Maksudnya isyarat mata gimana? Ini. Baring tak bisa, ngomong tak bisa, pakai mata. Pakai mata. Ya mulut lah, mamanya anggaplah mulutnya bisa. Allahu Akbar. Ya. Kalau ruku pejam ini. Kalau sujud lebih kuat pejam. Lebih kuat sujud. Oh, kalau sholat pakai isyarat mata tak bisa, Mas. Karena mata dia tak bisa ketutup begini terus, karena suka kita orang mandi begini mata tuh. Masih wajib sholat. Sholat pakai apa? Sholat pakai isyarat hati. Hati tidak bisa, maka dia perlu disolati karena dia sudah mati. Solati. Paham bu ya? Jadi walaupun sakit parah kayak apapun, selama masih hidup, selama masih nyambung, diajak ngomong nyambung, wajib sholat. Ayo, jadi dia tetap sholat. Ada lagi? Silakan yang lain bebas. Sudah udun bisa maskaan, silakan sakit bisa berlindung satu tubuh dan mungkin ketika ingin sholat, udun bisa lah anusan, udun tak sempurna. Maksudnya udun tak sempurna gimana? Karena sebabnya kumikil. Oh gampang. Jadi kata Bu Ju, dia sakit gigil, kata orang India tuh kumikil. Itu bahasa India tuh Bu ya. Yang belum tahu ya, bahasa Pontianaknya gigil. Ibu Ju nih gigil Bu ya, gigil. Ketika dia wudu, gak kuat dia. Wudu gini, hidung tak kena. Yang lain kena, hidung tak kena, tak basah. Begini ya. Yang sebelah sini tak kena. Gimana? Nggak sah sholatnya. Tak usah repot-repot. Wudu bu kalau ibu gigil. Apa caranya gantinya wudu? Tayamum boleh. Masih ingat tak caranya? Karena pernah saya ajarkan. Ambil tanah. Bukan ada orang ambil debu. Bukan debu banyak debu. Bedak debu. Belau debu. Yang dinamakan debu tuh kalau kita cium, itu debu. Semen. Mau wudu pakai semen. Beku muka ibu. Maksudnya tanah yang berdebu. Maksudnya tanah yang berdebu, kita ngambil tanah bu, tanah anggaplah walaupun tanah itu basah, kita jemur. Mungkin kalau jemur agak lama disangrai, tahu disangrai? Digoreng tanpa minyak, ndak usah angus, yang penting kering. Udah kering bu tombok, biar lebih halus jalan diayak lah ya. Nah dapatlah, anggaplah dapat segini nih tanah yang tadi itu dia. Bu simpan. Jadi ketika ibu mau tayamum, ibu siapkan koran untuk alas. Tak pakai koran pun langsung di meja ni boleh. Anggaplah pakai koran biar tak kotor meja ni. Siapkan alas gini.
Ibu ambil sejumput sikit ya. Ambillah sesendok, simpan sini. Lalu ibu gini kan. Nah, dirata-ratakan. Dah. Lalu ibu gini kan tangan ibu. Tempelkan. Angkat, karena ada ngikut-ngikut tuh di tangan. Jangan langsung ibu tayamum, itu bebedak tanah. Caranya ibu antuk-antukkan. Gini, apa maksudnya? Biar yang kasar-kasar jatuh. Tapi tak boleh begini kan. Kalau ibu gini kan habis. Ya, jadi gini caranya Bu Ju ya. Udah itu diantuk. Diantuk-antukkan Bu, baru ibu mulai. Ketika tangan ibu nyampe sini, baru niat. Nawaitu tayammuma listibahati fardhis shalah lillahi ta'ala. Pakai bahasa Melayu boleh. Niat saya tayammum biar diperbolehkan sholat fardukan Allah. Ini caranya. Ya, begini. Semua kena kan mungkin. Ya, sekali aja, enggak usah 3 kali. Sekali ya. Ya udah sekali, kepala muka udah. Lalu ibu bersihkan. Ambil lagi, angkat di tangan. Kecil lengan saya. Ya anggaplah ada terangkat. Ya. Ibu gini kan lagi. Gini kan antuk-antuk kan. Nah. Cara yang kedua, nih Bu lihat. Jari ibu 4 nih, 4 jari simpan di atas jari kiri yang 4 nih simpan di atas punggung jari kanan, simpan 4. Jempol tak usah. Jempol diangkat gini. Lalu ibu tarik ke belakang, pelan-pelan, nyampe di pergelangan tangan, genggam Bu, genggam. Tarik terus ke belakang, tarik sampai di atas siku. Nyampe di atas siku, balik tangan ibu, balik gini, balik. Lalu ibu tarik ke depan. Tarik ke depan, ketemu kan gini. Udah itu sekarang jangan sampai lepas. Ya. Jangan sampai lepas. Ibu balik gini. Telapak jari kanan berada di atas punggung jari kiri begini. Jempol ngangkat sama dengan tadi. Ibu tarik ke belakang, nyampe di pergelangan tangan, genggam, tarik terus ke belakang, nyampe di atas siku, balik. Tangan ibu balik gini, terus ke depan. Ya, sampai begini. Setelah itu gini kan. Nah. Biar kena yang di sela-sela jari. Terakhir jempolnya gini kan. Biar sama-sama kena semua. Itu cara yang afdol, yang paling utama. Nah, kalau ibu bingung cara yang paling afdol, boleh cara gini praktis. Tempelkan tangannya, ibu antuk-antukkan, tinggal gini. Yang penting rata kena sudah selesai. Kalau ibu tak bingung yang tadi itu Bu, kan? Nah, setelah itu Bu, udah sholat. Tayamum tuh Bu, wajah dengan tangan, 2 tangan. Sekali jatuh 1 kali. Rambut, kuping, kaki, enggak. Itu ya, sholat dah. Sah, ya. Ujung ya. Baik, ada lagi? 1 lagi. Nah, terakhir. Adakah boleh ke dinding itu Pak Ustaz? Tayamum ke dinding. Apakah boleh tayamum ke dinding? Dengan syarat jika kita tahu bahwa di dinding ada debu. Contoh kalau dinding ini kan ada debu nih. Karena tiap hari Santi berjalan ini kan terbang. Ini boleh. Tapi kalau dinding pesawat boleh tak? Ada ke pesawat berdebu? Ini bukan pickup Bu ya, bukan pickup ya. Kalau pickup dengan sopir-sopir bertempel kamu ke dia, pasti ada debu tuh. Ingat Bu ya, pesawat ada namanya pesawat steril. Nggak ada debu tuh di pesawat, bersih, dilap kan sebelum terbang. Berarti tak boleh. Nah, tapi kalau di dinding ini ada debunya boleh. Atau di baju ibu. Kalau baju yang baru bersalin tadi nak berangkat sini, berarti belum ada debunya. Tapi yang udah 3 hari tak bersalin, nah itu boleh tuh. Tempelkan sini. Itu debu dah tuh. Ya Bu ya. Baik, dan tidak ada lagi. InsyaAllah ketemu lagi dengan pertemuan yang akan datang. Doakan selalu Abi Umi, mudah-mudahan oleh Allah disehatkan panjang umur. Begitu pula kita semua, dan mudah-mudahan yang belum nyampe ke Mekah oleh Allah disampaikan ke Mekah. Yang sudah sampai mudah-mudahan sampai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma sur yubana, Allahumma sir arzikana, Allahumma qdi hajatina, Allahumma tawil amarna, Allahumma shfina, Allahumma shfi mardana, Allahumma ballighna makadil haji wal umrah wa ballighna madinah ziyarah. Allahumma ij'al hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim.
maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.